Renungan Hari Minggu Biasa yang ke-6. Kasih yang merangkul dan menyembuhkan. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sakit kusta adalah salah satu jenis penyakit yang sama sekali tidak menyenangkan kita, dan lebih tidak menyenangkan lagi ketika si penderita sakit kusta itu diasingkan dari lingkungan sosialnya. Itu berarti keberadaan si penderita sakit kusta tidak diterima atau ditolak, sekalipun dia itu adalah keluarga inti atau keluarga dekat. Dalam kitab Imamat, keberadaan orang yang sakit kusta dilukiskan sebagai orang najis. Karena najis, maka ia harus tinggal terasing di luar perkemahan tempat kediamannya. Sementara itu, dalam bacaan Injil, penginjil Markus menampilkan cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Si penderita sakit kusta itu sungguh menyadari akan keterasingan dirinya dari lingkungan sosial, di mana setiap orang berusaha untuk hidup menjauh dari dirinya. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Namun di tengah situasi keberadaan diri yang terasing itu, si penderita sakit kusta menemui seorang pribadi yang sungguh bersahabat dan mudah untuk membantu. Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang sungguh diharapkan, yang bisa memberikan waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan si penyakit kusta itu dan mau menyembuhkan dia. Karena itu, dengan berani dan tanpa ragu, ia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sebuah permohonan yang tidak memaksa Yesus untuk harus melakukan penyembuhan atas dirinya, tetapi lebih kepada penyerahan diri seturut kehendak Tuhan. Entah Yesus mau membantu untuk menyembuhkan dia atau tidak, tetapi prinsipnya si penderita sakit kusta itu punya kerinduan untuk mau disembuhkan. Yesus ternyata bukan seorang pribadi yang mati rasa ketika melihat kerendahan hati seorang yang sakit kusta itu berlutut di hadapannya. Hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Inilah bukti nyata kasih Yesus terhadap orang-orang yang berpenyakit, yang hidupnya tidak beruntung dan diperlakukan secara tidak bersahabat. Dengan kasih yang penuh, Yesus merangkul orang yang kusta itu untuk hidup lebih dekat dengannya dan menyembuhkan dia. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus hari ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi lebih kepada kepentingan orang banyak agar mereka memperoleh keselamatan. Penegasan kata-kata Paulus dan tindakan kasih Yesus yang merangkul dan menyembuhkan setidak-tidaknya menyadarkan kita umat beriman
tentang sikap dan perlakuan kita terhadap mereka-mereka yang sakit, terlebih mereka-mereka yang berpenyakit menular. Banyak orang yang berpenyakit menular tidak diperlakukan secara baik. Mereka memang sudah sungguh-sungguh menderita, lalu ditambah lagi dengan perlakuan kita terhadap mereka yang sama sekali tidak bersahabat dan bermartabat. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, terlepas dari sikap takut atau tidak takutnya Yesus terhadap penyakit menular, namun tujuan yang menjadi tujuan utama dari tindakan Yesus adalah keselamatan jiwa dan penyembuhan fisik manusia. Melihat situasi kehidupan sosial di sekitar kita, dapat kita temukan bahwa bukan hanya orang yang berpenyakit kusta yang disingkirkan dan diperlakukan secara tidak bersahabat di lingkungan sosial kita, tetapi juga ada begitu banyak jenis penyakit sosial lainnya, seperti mereka-mereka yang menjadi korban karena kalah politik, mereka-mereka yang menjadi korban karena pendatang atau bukan penduduk asli, mereka-mereka yang menjadi korban karena perbedaan suku, budaya, dan agama. Inilah jenis-jenis penyakit yang virusnya sedang kuat merajalela di dalam masyarakat dan gereja kita. Apakah kita tetap terus membiarkan wabah virus penyakit ini membunuh hidup manusia? Tanpa disadari, kita telah menjadi penyebab bertumbuh dan berkembangnya benih-benih penyakit itu yang akhirnya berujung kepada kematian manusia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dunia kita kini sedang dilanda oleh wabah virus corona. Banyak orang yang terjangkit dan mati akibat virus corona ini. Namun ada banyak juga yang masih terbaring lemah entah di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Ada juga yang menderita sakit karena beban ekonomi. Lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai orang beriman dalam menanggapi situasi kesakitan dunia ini? Wabah virus corona tidak harus mematikan kasih dan perhatian kita kepada mereka-mereka yang menderita. Wabah virus corona tidak harus merusak relasi persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Tetapi kasih kita kepada Tuhan dan sesama hendaknya semakin diperkokoh dan diperteguh dengan saling merangkul dan menyembuhkan, yakni tetap menjaga dan memperhatikan protokol COVID-19 dan tetap terus berdoa. Semoga kita tidak menjadi penyebab utama menularnya virus corona bagi sesama kita. Tetapi mari kita saling merangkul dan menyembuhkan dengan kasih, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan kurangi kerumunan. Hanya dengan cara demikian, kita menunjukkan bentuk nyata kasih kita kepada sesama, agar diri kita dan juga diri mereka tidak menderita sakit. Mari kita membangun kasih yang merangkul dan menyembuhkan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan aksi kasih yang nyata. Tuhan memberkati. Amin.